baik dari sekitar RT 17 yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku yang saya cintai, yang pada malam hari ini sangat berantusias untuk ikut bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para pini sepuh, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Sabilan, dan seluruh jajaran pemuda yang sudah punya inisiatif luar biasa dalam rangka mengadakan acara ini, acara dengan tajuk Gebyar Merdeka dan punya slogan Petung Bangkit. Ini adalah acara yang luar biasa. Beri aplaus untuk teman-teman RT 17, teman-teman. Yang kami hormati para hadirin dan hadirat. Kalau hadirin itu hadir masuk. Kalau hadirat, hadir ada di luar, nonton ya bahasa Inggrisnya. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengikuti mukadimah di muka, intinya bahwa kami bersyukur, mari kita bersyukur karena bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, prima, dan mudah-mudahan semua keadaan ini akan selalu terlimpahkan kepada kita hingga akhir nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengajarkan ajaran Islam yang juga kita manfaatkan, kita harapkan syafaatnya nanti. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini ini saya tidak tahu berada dalam kapasitas apa, tapi yang jelas tadi begitu saya datang itu langsung diculik, langsung ditodong sama Pak Sabilan. Karena awalnya saya ya sudah deklarasi nggih, saya bersama teman-teman Maguru, Margo Mulyo Guyub Rukun, ini adalah sebuah komunitas Facebook sebenarnya, beranggotakan hampir 900 anggota gitu ya, baik yang ada di Margo Mulyo, lahir di Margo Mulyo, tinggal di Margo Mulyo, lahir di Margo Mulyo, merantau baik di luar desa, di luar kecamatan, di luar kabupaten, di luar provinsi, di luar negeri gitu ya. Ataupun mereka yang dari luar nikah dengan orang Margo Mulyo atau tinggal di Margo Mulyo. Intinya grup Facebook ini berbau Margo Mulyo. Kami sudah deklarasi ini Jumatan Pak Sabilan, alhamdulillah sudah 3 kali ketemu ya. Pak, kalau ada acara dimanapun, ini kami punya grup Facebook dan akan kita angkat di YouTube. Karena potensi-potensi desa apapun, baik itu kesenian, ekonomi, kegiatan produktif maupun event-event harus kita angkat. Jadi visi misi Maguru seperti itu. Maksud kami tadi hanya datang dan sajane yo Pak Gendut niki pengen nyanyi-nyanyi mungkin gitu. Tapi karena terlanjur diculik, mungkin saya tidak akan panjang karena tadi dibesani untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang kemerdekaan. Mungkin ada 2 hal saja yang ingin saya sampaikan terkait peringatan kemerdekaan ini. Pertama, kalau kita bicara makna kemerdekaan, maka kita juga harus memikirkan sebuah sikap pengorbanan. Karena pengorbanan itulah yang nanti akan bisa membuat kita memiliki kontribusi sumbangsih kepada masyarakat, kepada kemajuan lingkungan kita. Artinya yang kita butuhkan adalah peran yang kadang ya harus mengorbankan sesuatu. Seperti malam hari ini kita datang ke sini, kadang ada acara lain yang harus kita lakukan, kita berkenan untuk datang misalnya. Bapak Ibu yang tadi sudah disentil seharusnya reyeng, metik cengkeh, midil cengkeh, tapi mau datang ke sini dalam rangka guyub rukun sesama anggota RT gitu ya. Nah, para pendiri bangsa juga melakukan hal yang sama, tapi tentu saja lebih dari kita ya. Mereka bukan hanya berkorban waktu, tapi bahkan berkorban nyawa, berkorban jauh dari istri, dari suami, dari keluarga.
Kalau kita melihat riwayat Bung Karno misalnya, Bung Karno lahir 1901, di usia 26 tahun sudah mendirikan sebuah gerakan nasional, Persatuan Nasional Indonesia yang nanti akan jadi partai. Di 1927 Bung Karno langsung menulis sebuah pemikiran yang radikal, yang frontal terhadap penjajahan Belanda, hingga kemudian dipenjara berkali-kali, hingga nanti di tahun 1933 Bung Karno bahkan dibuang dalam kurun waktu yang cukup lama, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. 1933 sampai 1942 artinya 9 tahun. Ketika Jepang datang, Bung Karno dijemput. Barulah apa yang dia lakukan itu membawa dampak yang luar biasa, karena ternyata Jepang menjemput Bung Karno di Bukit Tinggi. Bung Karno ditempatkan sebagai tokoh yang luar biasa, tetapi penderitaannya yang dirasakan pada saat dia dibuang, diculik, ditangkap, kemudian dipenjara, itulah yang nanti akan melahirkan sebuah pemikiran bernama Indonesia. Dan kemerdekaan menurut Bung Karno adalah jembatan emas menuju pembangunan sebuah negara, karena syarat-syarat kita bisa melakukan banyak hal itu adalah merdeka ya. Jadi monggo Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kawan-kawan muda, kita sebelum berperan, sebelum berkontribusi kepada masyarakat, pikiran kita harus merdeka dulu. Kita harus membebaskan semua bentuk kepentingan-kepentingan pragmatis, oportunis, dan kepentingan-kepentingan sempit dalam rangka untuk mengabdi kepentingan jangka panjang. Seperti yang dilakukan teman-teman RT 17 ini. Seminggu yang lalu kalau kalih kanca-kanca guru niku sampun dugi teng RT 12. Saya pikir itu adalah satu-satunya RT yang mengadakan acara mandiri. Tapi ternyata setelah hari ini saya tahu di medsos, di grup WA Maguru, ternyata ada RT yang lebih baik, yaitu RT 17. Dan acara sehari penuh hingga malam hari ini bukan satu-satunya data yang saya dapat, Bapak Ibu, karena sebelumnya ketika saya diskusi dengan beberapa teman, ternyata di RT inilah yang secara kemandirian itu, prakarsa dari bawah itu muncul. Misalnya kapan hari saya diskusi dengan Pak Sabilan bagaimana pembangunan makam Joglo dengan inisiatif woro-woro mencari donatur, mengundang teman-teman untuk datang menyumbangkan tenaga, akhirnya jalan menuju makam itu akhirnya selesai atau mungkin hampir selesai. Sampun nomor dari Pak? Hampir, mudah-mudahan segera selesai. Kapan hari kita juga beberapa kali teman Maguru datang, dan mohon maaf saya hanya bisa sekali datang karena posisi saya yang hanya bisa ke Margo ini sementara ini Sabtu Minggu saja. Jadi monggo Bapak. Jiwa